Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Impossible Channel dan Labor TV. Nah, alhamdulillah sekarang saya bersampingan dengan Pak Ustadz Karyadi SPDI atau bisa disebut juga dipanggil biasanya Pak Ustadz Karyadi Pamanah Rasa. Yadi. Oh, astagfirullah. Pak Yadi, Pak Ustadz Yadi Pamanah Rasa. Nah, Nama yang aji, Pak. luar biasa. Luar biasa. Oh ya, video ini disponsori oleh cemilan Divala. Kalian bakalan penasaran banget dengan rasanya. Ini banyak banget cemilan dan rasa-rasa banyak. Ada makaroni, ada keripik, banyak sekali. Kalau kalian bingung mau cari cemilan di mana, cari cemilan ini. Nomornya dari sini bisa pesen banyak ya, Pak ya? Bisa pesen banyak sekali. Dan sekarang kalau kalian mau pesen, nomornya ada di sini dan langsung aja kontak. Kalau kalian dekat di daerah Kepuh, kalian bisa langsung datang. Dan nanti COD aja bisa COD kok. Tapi COD di tempat Kepuh ya, Pak? Iya, Di Kepuh. Kepuh Kelapa 2. Oke. Kita langsung lanjut ke pertanyaan, Pak. Sebelum ini saya bakal mengajukan beberapa pertanyaan nih yang bersangkutan dengan agama dan bersangkutan tentunya dengan pelajaran ya, Pak ya. Oke, Pak. Kalau di ajaran Islam itu kan pasti mengutamakan sholat Jumat, sholat zuhur, subuh, semuanya, Pak. Sholat wajib pasti ada ya. Ibadah mahdoh lah. Ya, ibadah itu. Nah, kok ibadah itu astagfirullah, ibadah yang sudah diwajibkan untuk agama Islam ya. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini kan banyak tuh, Pak, pelajaran online. Mungkin anak-anak juga terganggu dengan sholat seperti itu kan, waktunya juga nggak lama, Pak. Waktunya nggak lama, kayak misalnya ini waktu pelajaran sekian, padahal itu udah kepetok jam zuhur tuh, Pak. Mungkin anak-anak wah ini gitu aja daripada mementingkan sholat. Nah, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya ini, Pak. Apakah ilmu pengetahuan bisa bisa menghilangkan ilmu agama, Pak? Menurut Bapak gimana? Ilmu pengetahuan apakah bisa menghilangkan ilmu agama? Iya. Jawabannya tentu tidak. Karena Islam sendiri mendorong pemeluknya untuk berilmu, supaya pemeluk ini menjadi orang-orang yang berilmu. Banyak sekian dari dalil Al-Quran dan hadis yang mendorong umat Islam untuk mencari ilmu. Ya. Ilmu apa saja? Ya, ilmu yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ilmu agama. Ya, ilmu pengetahuan, ilmu teknologi pun itu sangat didorong oleh Islam supaya pemeluknya mencari ilmu pengetahuan itu. Bahkan kita tahu sejarah banyak ilmuwan-ilmuwan itu kan, ilmuwan-ilmuwan dari muslim. Seperti dari kedokteran ada Syekh Ibnu Sina. Itu kan ilmuwan dari muslim. Banyak ilmuwan-ilmuwan itu mereka orang-orang Islam. Jadi tidak betul. Apalagi kalau sampai ada lagi pertanyaan, apakah agama menghambat perkembangan ilmu pengetahuan? Itu tidak benar. Karena sekali lagi Islam sangat mendorong umatnya atau pemeluknya untuk berilmu. Apakah ilmu pengetahuan bisa menghilangkan agama? Itu tergantung orangnya, Tergantung diri sendiri. tergantung orangnya, gitu kan. Ya, banyak sekarang juga orang merasa berilmu atau mencari ilmu sekian sehingga melupakan ajaran agama. Jadi kembalikan kepada pribadi. Islam sendiri sangat menganjurkan pemeluknya untuk berilmu. Emang utamanya berilmu itu ya untuk kedepannya juga. Ya. Mungkin untuk anak-anaknya. Ya, makanya pendidikan pertama yang ditanamkan kepada anak adalah pendidikan agama. Supaya ketika mereka besar menjadi ilmuwan yang beriman dan bertakwa. Tidak menghilangkan ilmu agama. Iya. Berarti untuk kalian yang sering belajar dan sering bertanya, wah gimana nih sholatku terganggu, pelajaranku terganggu. Banyak, Pak, yang mengatakan seperti itu, Pak. Ya menurut saya pribadi ya nggak juga ya, Pak. Soalnya sholat zuhur juga
agama Islam juga ada waktu-waktu. Ada waktu-waktunya. Zuhur juga sampai jam 3. Iya, Nah, ada baru lanjut ke waktu-waktunya. asar juga lanjut ke maghrib ada waktunya lagi. Memang dari keterangan hadis, amal yang paling utama adalah sholat tepat pada waktu. Tetapi kita harus memahami konteks hadis ini. Tepat pada waktunya itu seperti apa, gitu kan? Bahasa hadisnya abdol, yang paling utama, gitu kan? Yang paling utama itu sholat tepat pada waktunya. Ketika kita sholat zuhur, kita berada di waktu zuhur. Misalnya zuhur itu dari jam 12 sampai jam 3. Kita sholat jam 2 tetap masih sholat pada waktunya. Ada yang lebih utama ketika azan kita langsung sholat, itu lebih utama. Tetapi bukan berarti kita sholat misalnya jam 2 itu tidak utama, itu juga utama. Karena kita sholat masih berada di waktu zuhur. Seperti itu. Jadi itulah solusinya teman-teman. Jadi ya ada salahnya ya Pak untuk mengerjakan sholat. Mau kapanpun waktunya. Di agama Islam juga meringankan ya Pak. Ada keringanan tersendiri. Jadi kita lihat situasi dan kondisi. Kalau ada juga ya Pak, kita lagi berkendara nih dalam keadaan jauh, misalnya lewat tol, nggak ada masjid, itu juga ada sholat yang di itu Pak. Jamaah ada. Di jamaah ada. Jadi Islam itu tidak membebankan kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Islam itu tidak membebankan. Allah itu tidak membebankan sesuatu yang hambanya tidak mampu. Ya syariat Islam itu tidak memberatkan, itu mempermudah saat Islam. Contoh kita sholat. Sholat itu dianjurkan kita berdiri kalau mampu. Kalau tidak mampu boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk boleh sambil tiduran gitu kan. Itu sama, itu permudah, enggak memberatkan. Enggak memberatkan. Punya niat ya Pak. Nah, tegak kembali lagi pada diri masing-masing. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau saya agak terkaku atau omongan saya terbata-bata karena ini menyangkut soal agama dan saya nggak berani untuk ceplas-ceplos soal agama Pak. Biasanya di video-video sebelumnya saya nanya tentang misal nih politik nih, ya udah saya belas-belasin aja karena apa? Karena saya tahu Pak. Tapi kalau tentang agama saya takut karena saya juga sendiri memeluk agama Islam dari kecil dan belum sepenuhnya mempelajari Pak. Dan mungkin saya akan belajar dikit demi sedikit sama Pak Ustadz Karyadi karena kita selalu bertemu ya Pak setiap pelajaran. Alhamdulillah nih. Jadi saya bisa bertanya terus bertanya Pak ini seperti apa dan ini. Oh ya Pak, saya mau nanya melenceng dikit nih ya. Siap. Tadi kan Pak Ustadz bikin video juga nih di belakangnya. Ngomong-ngomong tentang ta'aruf nih Pak. Iya. Nah, ini buat kalian remaja-remaja sekarang banyak banget Pak berita Pak. Iya. Ta'aruf ya alhamdulillah Pak menghilangkan dengan namanya pacaran. Mending ta'aruf sekalian ya. Ta'aruf itu seperti apa sih Pak? Saya mau tahu. Ta'aruf itu kalau kita lihat dari sisi bahasa artinya perkenalan, ajang saling mengenal satu sama lain. Ya bisa jadi yang sebelumnya kita tidak kenal, kemudian kita ta'aruf, jadi kenal nama masing-masing, alamat masing-masing dan sebagainya. Atau kita sudah kenal tapi belum kenal pribadi masing-masing, karakter masing-masing. Nah kemudian kita ta'aruf untuk mengetahui karakter masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika kita menikah kita bisa saling pengertian, bisa saling memahami, gitu kan, kekurangan masing-masing, bisa saling melengkapi. Tujuannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kan banyak tuh Pak kan baru kenal nih, baru kenal terus baru beberapa bulan rasa bosan itu gimana tuh? Pasti ada kan rasa bosan. Itu menanggapi orang yang bersikap seperti itu gimana tuh? Bosan terhadap pasangan. Ya. Bosan terhadap pasangan. Ya manusia itu ya memang diciptakan ya emang karakter manusia itu bosan sebenarnya. Karakter manusia itu bosan. Oleh karena itu Allah sangat yang maha tahu. Contoh dalam ibadah pun kita beraneka ragam kan, ada sholat, ada zakat, ada puasa. Kalau sholat aja monoton gitu kan, manusia bosan. Contoh buah-buahan, pisang aja pisang tidak satu macam kan? Ya banyak. Ya, ada pisang Ambon, kita bosan pisang Ambon, ada pisang raja, pisang gitu kan. Allah tahu. Kan manusia tuh karakternya memang tabiatnya memang bosan. Tetapi inilah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat pernikahan itu ada wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
ditanamkan pada diri manusia rasa cinta dan rasa kasih sayang. Nah, kalau hanya rasa cinta, ini banyak orang pasti sudah bubar dalam pernikahan, bosan. Tetapi ada rahmah dan kasih sayang. Nyaah, cek bahasa Sunda. Nah, supaya kita tidak merasa bosan dengan pasangan, tanamkan kasih sayang pada pasangan kita. Insya Allah kita tidak akan bosan, karena kita bukan hanya cinta tetapi sayang. Hukumnya ta'aruf tuh kayak gimana? Hukumnya ta'aruf dalam Islam itu diperbolehkan dengan catatan tidak melanggar syariat Islam. Makanya di dalam Islam ada yang namanya hitbah. Hitbah itu melamar kalau bahasa kita. Melamar. Nah, dari masa melamar, dari masa hitbah ke pernikahan itulah masa ta'aruf. Untuk mengenal, saling mengenal. Tetapi hanya tidak berhubungan. Istilahnya ta'aruf hanya sekedar untuk mengetahui pribadi masing-masing, tapi jangan sampai kita bersentuhan lah, maksudnya seperti itu ya. Ya. Dan terus kalau misal pahala yang didapat apabila orang bertaaruf apa sih? Ya pahala itu ya insya Allah kalau tujuannya baik pasti ada pahala. Kalau tujuannya baik, jangan sampai kita ta'aruf hanya sekedar ingin mengetahui kekurangan dia, kemudian kita beritahukan kekurangan dia kepada orang lain. Nah, itu tujuannya tidak baik. Kita tujuannya ta'aruf itu ingin mengetahui kepribadian dia seperti apa, supaya kita menikah nanti tahu pribadi pasangan kita. Apakah kita harus terbuka, Pak, saling mengetahui saya dulu seperti ini ya? Apa kita harus mengundang itu sendiri biar dia tidak tahu keburukan kita? Yang sifatnya rahasia ya jangan. Bersifatnya rahasia. Takutnya menyakitkan hati dia. Jangan, nah ya kita harus terbuka lah, kebiasaan kita seperti ini, hobi kita seperti ini, nah, gitu. Ya, tapi yang bersifatnya pribadi banget itu ya jangan. Oke. Jadi kenapa saya bertanya tentang ta'aruf, karena saya penasaran sangat penasaran sekali, Pak. Sangat itu. Tapi perlu diingat Kang Rizky, itu ta'aruf dengan pacaran beda ya? Beda, Pak. Saya sedikit pacaran sama ta'aruf. Pacaran dalam Islam sudah nikah. Nah, kalau itu sudah nikah baru. Up to you, terserah kamu, gitu kan, mau gimana. Tapi sebelum menikah itu. Iya. Beda. Kalau pacaran kan identiknya ya seperti itulah ya. Berzina lah. Kalau ta'aruf dekat dengan zina. Ta'aruf hanya sekedar ya saling mengenal. Ya saya dulu soalnya juga pernah berpacaran, Pak, dan alhamdulillah emang mungkin Allah udah Ki putus udahan aja ya. Dengan kasih jalan yang lain, dan saya dikit-dikit tahu nih, Pak, oh ternyata kalau kita berpacaran kita didekatkan dengan zina. Dan saya sedikit demi rasa takut pasti ada ya, Pak. Iya. Semua pasti ada rasa takut. Terkadang juga orang biarin aja nggak apa-apa. Yang penting mah nggak sampai gituan. Walaupun nggak sampai gituan, kita namanya pegangan tangan aja pasti berdosa ya, Pak. Apalagi sampai berhubungan. Iya. Maaf, sampai zina. Mau apa aja, yang penting berhubungan dengan zina itu sangatlah dosa. Lebih baik kata Pak Ustadz Karyadi tadi, kalian boleh pacaran tapi setelah nikah. Itu sangat dan sekarang kan zaman teknologi ya. Ta'aruf tidak harus ngobrol bareng juga kalau sekarang. Ada chattingan. Chattingan. Saya lihat ya status pribadi dan sebagainya. Tapi boleh tuh, Pak, upload foto story di foto dia. Yang nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Saya kira boleh. Saya jujur, Pak, kalau misalnya saya sudah siap nih, saya sudah punya rumah sendiri, saya udah punya apa-apa sendiri, saya udah punya usaha dan siap untuk berlanjut ke jenjang pernikahan, insya Allah, Pak, saya nikah langsung tanda. Itu ada benernya, ada salahnya juga, Kak Rizky. Iya, apa itu, Pak, salahnya biar saya juga tahu. Ya, saya kan tadi bikin video di belakang ya tentang masalah pintu pembuka rezeki, salah satunya dengan jalan pernikahan. Kebanyakan orang kan ketika mau menikah, dipikir sangat panjang, kalau saya menikah saya belum punya ini, belum punya ini, akhirnya dia tidak menikah karena takut dia akan
miskin dan lain sebagainya. Padahal Allah berjanji ketika engkau mau menikah, yugnihimu, Allah akan memberikan dia kekayaan. Tapi- Jangan berpikir seperti ini dulu. Kalau kita memang sudah benar-benar siap, mampu, punya biaya untuk mas kawin, ya nikah. Tapi saya berpikirnya begini Pak. Berpikirnya saya membawa anak orang ya. Saya takut tidak bisa membiayai. Dan jangan itu berarti takut akan janji Allah. Oh, Kan Allah janji kalau kamu nikah, Allah akan memberikan kekayaan sama kamu. Saya buktinya, saya waktu belum nikah saya belum punya pekerjaan yang tetap. Tapi setelah menikah berangsur-angsur, mulai dari sampai sekarang. Itu kan, itu janji Allah benar itu. ya, Kan jangan banyak pertimbangan yang sifatnya meragukan diri kita untuk menikah. Ya boleh kita berpikir panjang, pikir ini boleh, tetapi jangan sampai meragukan. terima kasih. Ya, Pak. ya. Itu pesan yang sangat itu mungkin pelajaran yang baru ya, berarti nikah itu nggak harus punya apa-apa gitu. Iya. Kita mulai dari nol juga bersama dia mungkin bisa. Kita kalah sama penjaga pom bensin ya. Ya. Mulai dari nol. Iya benar. Mulai dari nol langsung diisi Iya. Pak. Oke Pak, kita lanjut Oke. ke pertanyaan selanjutnya Pak. Kalau kalian tahu Pak Ustadz Karyadi ini adalah guru agama di SMP dan SMK Plus Laboratorium ya. Iya. Saya mau bertanya tentang kenakalan remaja nih Pak. Nah, untuk program selanjutnya di sekolah itu gimana? Nanti ada sangkut pautnya dengan kenakalan remaja juga Pak. Iya. Program kerja Memang kerohanian. kenakalan remaja itu suatu problematika ya dalam baik dalam masyarakat ataupun dalam lingkungan sekolah. Dan yang terpenting kita harus tahu kenapa mereka seperti itu. Harus tahu latar belakang. Bisa jadi latar belakang keluarga, atau bisa jadi latar belakang pergaulan, gitu kan? Makanya untuk menangani kenakalan remaja itu ada tahapan-tahapan. Yang pertama pembinaan. No, pembinaan. Jadi setelah kita tahu misalnya faktor yang membuat mereka seperti itu, membuat nakal, ya kemudian kita sedikit-sedikit dibina. Pendekatan dengan cara pendekatan. Tidak boleh dengan kekasaran, harus dengan kelembutan. Jadi pembinaan gitu kan. Nah, pembinaan ya bersifatnya bertahap lah, pembinaan dari 1, 2, 3 seperti itu. Oke. Untuk kenakalan remaja harus ada pembinaan terlebih dahulu ya Pak. Iya. Apa namanya? Bentar. Cut. Suaranya nggak gedean Pak. Suaranya gedean. Kayak lagu musik. Gak kelihatan ada di situ juga. Simpel lagi jam 12 ya kerja juga. Oke, kita langsung. Ya. Oke. Tadi kita bahas kenakalan remaja ya Pak ya. Kenakalan remaja emang harus ada pembinaan. Iya. Terus kalau menghadapi untuk mengarahkan mereka untuk yang lebih kayak semisal yuk sholat yuk, kan susah tuh Pak biasanya. Yuk sholat yuk ngaji. Biasanya kan ada tuh. Iya. Itu gimana tuh Pak? Ya sebenarnya mudah sih, terutama di sekolah. Di sekolah itu ada guru itu digugu dan ditiru. Nah, Yang seharusnya itu guru bukan hanya memerintah anak-anak didiknya untuk sholat, tetapi mencontohkan, memberikan teladan, Ya. gitu kan? Ya kebanyakan anak-anak sholat, gurunya tidak sholat, ya anaknya juga mau. ngapain sholat juga? Ya iya, teladan dong dari kita. Iya. Kalau kita emang anak-anak kita ingin sholat, ya kita harus sholat. Itu kan. Jangan pernah berharap anak didik kita mau sholat kalau kita tidak sholat. Harusnya kita yang datang dahulu ke musola. Anak-anak sholat. Pasti yakin saya. Kalau guru-gurunya semua kompak sholat ada di musola, nggak bakalan. Pasti langsung datang. Iya. Dengan sendirian. Seperti malu kita ya. malu pasti. Ya, selama ini kan problematika kita seperti itu. Ya, gitu kan. Kalau buat program kerja nih Pak, yang dulu saya juga pernah berbicara dengan Bu Herni nih. Pas video kemarin juga mengobrol dengan Bu Herni, katanya Bu Herni akan
lebih mementingkan kerohanian untuk para siswa dan siswi karena untuk mendidik akhlak ya Pak. Itu gimana tuh Pak, program kerjanya menurut Bapak? Ya, program kerjanya yang ditawarkan ibu kepala sekolah itu sangat baik. Saya sebagai guru agama sangat mengapresiasi dengan sangat baik. Terutama kepala sekolah SMP ini pengen ada program tahfiz. Ini juga sangat luar biasa. Walaupun pasti banyak tantangan. Tantangannya kita dari sisi pengetahuan siswa itu sendiri kan berbeda-beda. Ada yang sudah bisa baca Quran, ada yang belum. Nah, itu tantangannya. Tetapi ini programnya sangat baik. Nah, gitu insya Allah. Nanti mungkin secara praktek di lapangannya atau teknisnya kita akan mengadakan semacam audisi tes baca Oh ya, kayak nanti seperti lomba lah. Jadi kelompok-kelompokan lah yang sudah bisa baca Quran. Sini gini. Oh iya. Itu pertama tahfiz luar biasa. Yang kedua tentang sholat berjamaah program. Itu kan membiasakan, itu kan pembiasaan. Dari mulai sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah, sholat Jumat, ini luar biasa. Ya, kemudian juga ada lagi program ya dari keseniannya juga seperti hadroh dan lain sebagainya. Oh iya. Jadi sangat mendukung. Sangat-sangat saya mendukung program konservasi yang saya tawarkan. Luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa mengajarkan yang melaksanakan dengan baik sebenarnya. Amin. Dan semoga terlancar dengan lancar ya Pak. Karena memang rohani itu sesuatu yang fundamental, sesuatu yang dasar, gitu kan? Sebagaimana tadi, ya. Kalau seorang yang berilmu tanpa didasari iman dan takwa ya nanti akan kacau ke sana. Iya. Oleh karena itu yang fundamental, yang dasar utama itu adalah iman dan takwa. Oh iya Pak, benar. Saya setuju, sangat setuju sekali. Berarti emang orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai akhlak atau iman biasanya langsung terjerumus ke sombong. Iya, makanya seperti itu kan. Makanya rohaninya harus benar-benar. Biasanya orang yang berilmu kelihatan dia bakal menyombongkan diri, wah saya pintar nih. Tapi kalau orang yang berilmu dan beragama juga beriman, dia bakal diam dan dia bakal berbicara saat ditanya. Itu biasanya orang yang beriman dan berilmu. Insya Allah di SMP SMK Laborto ini insya Allah orang-orangnya agamis semua. Mulai dari Kepsek itu, apalagi Kepsek ya kepala sekolah SMK kan luar biasa kalau bicara masalah tentang ayat dan Quran. Ya kepala sekolah SMP pun agamis semua. Alhamdulillah beliau kurban loh tiap tahun. Alhamdulillah. Kurban tiap tahun. Kurbannya enggak cuma satu ya. Iya, bahkan ketika beliau punya rezeki Pak Ustadz nih buat anak yatim, buat ini luar biasa, agamis semuanya. Insya Allah. Siswa-siswa Laborto itu insya Allah. Dan semoga menjadi orang sukses. Nah, menjadi orang yang sukses dan beriman dan bertakwa, ilmuwan beriman dan bertakwa. Ya, itu yang diharapkan oleh Pak Ustadz. Semoga amin. Apalagi kesiswaannya Pak Nuryadi itu luar biasa. Kopiah tidak pernah tertinggal loh. Kopiah tidak. Kemana-mana pakai kopiah itu Pak Nuryadi. Itu bukannya karena bukan karena botak, emang dia emang tidak mau karena dia rambut itu mahkota, itu mahkota ditutupi. Kopiah aja tidak pernah tertinggal, apalagi sholatnya. Subhanallah. Ya, kopiah aja tidak pernah tertinggal, apalagi sholat. Itu Pak Nuryadi luar biasa kesiswaan. Hebat sekali. Luar biasa. Pak Nur, saya mungkin harus belajar juga sama Pak Nur. Harus belajar. Gimana cara untuk tidak meninggalkan kopiah dan sholat. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ustadz Karyadi. Setelah saya mengajukan beberapa pertanyaan, saya juga mendapat ilmu yang demi sedikit saya pahami sendiri ya Pak ya. Mungkin dan saya juga akan terus bertanya lagi kepada Pak Ustadz tentang ilmu-ilmu yang lain. Gimana sih caranya menghasilkan uang dengan halal? Mungkin itu ya. Kan banyak sekali yang menghasilkan uang tapi tidak tahu itu halal atau tidak. Iya. Membedakan makanan yang halal atau tidak. Oh ya, sebelum saya tutup, saya ingatkan sekali lagi, kalau kalian butuh cemilan yang banyak, yang murah, hanya ada di Devpala. Kalau kalian ingin sekali datang ke Kepuh
langsung aja chat di nomor bawah ini, langsung chat aja. Teh mungkin saya mau beli ini. Nomor sudah ada di bawah. Semoga kalian tidak penasaran lagi dengan rasa-rasa cemilan tersebut. Pasti enak, saya nyobain. Mau dicoba Pak? Bangga. Boleh ya? Saya ketagihan. Saya soalnya apa namanya, suka pedes. Iya, ini kerupuk si mana lagi? Oke, saya coba ya Pak ya, maaf ya. Bentar, makan dulu Pak, belum ngomong. Makanan ringan, Dek pala, pedas dan gurih. Harga cuman 2.000. 2.000 murah. 2.000 sangat dan banyak sekali. 2.000 dengan segini banyaknya itu sangat murah sekali. Dan rasanya juga nggak kalah sih Pak. Nanti saya insya Allah pesen Pak. Insya Allah. Ya, ayo. Tapi antar ya sama Pak. Insya Allah. Biar dapat Ada bonus buat Kang Rizky. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Oke. Kemarin aja Pak Nuryadi Beli berapa Pak? buat katanya nanti kalau Pak Ustadz untuk ngopi datang ke rumahnya, saya kan. Oh, berarti sih kalian mampir gitu. Iya, Pak Nuryadi itu luar biasa. Pak Nuryadi. Pak Nur, Soleh dia. saya sangat bangga karena beliau adalah kesiswaan ya, Pak. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Apa yang diutarakan oleh Pak Ustadz, yang disampaikan oleh Pak Ustadz juga bisa berilmu untuk kalian, bisa kalian dapat pencerahan sedikit. Mungkin yang anak-anak muda yang mau nikah, taruh mungkin yang tadi dibahas, mungkin bisa untuk gitu. Dan saya sendiri alhamdulillah juga mendapat ilmu sedikit. Mungkin itu saja. Selamat tinggal dan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih.